Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pengembangan Senyawa Agonis dan Senyawa Antagonis. Adapun di sini pengertian dari senyawa agonis dan senyawa antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Adapun senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis secara agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Adapun di sini tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah pertama yaitu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Contohnya yaitu asetilkolin, senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik, norepinefrin dan senyawa adrenergik. Banyak gugus obat yang bekerja sebagai pengganti atau emetik dari biokatalis, seperti hormon dan vitamin, atau sebagai antagonis dari substrat atau produk antara biokimia. Agonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luar karena banyak aksi akibat berdasarkan antagonis dan agonis endogen seperti biokatalis hormon dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai antimetabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Contohnya yaitu Curare bekerja dengan memblok reseptor dari senyawa neurotransmitter asetilkolin pada penghubung saraf otonom. Kedua, organofosfat bekerja sebagai racun saraf dan insektisida dengan cara memblok enzim asetilkolinesterase sehingga kadar asetilkolin dalam tubuh menjadi berlebihan. Ketiga, antihistamin bekerja dengan memblok tempat aksi histamin endogen. Adapun di sini pengetahuan tentang agonis dan antagonis yang penting yang harus kita ketahui yang dapat digunakan yaitu untuk merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat dalam industri farmasi, pembuatan komposisi obat terutama dalam pencampuran obat di apotek, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit, antimetabolit, histamin, antihistamin, dan neurotransmitter. Antineurotransmitter, rancangan ini terutama dikembangkan di bagian riset dan pengembangan. Adapun di sini pengelompok senyawa antagonis. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Pertama yaitu antagonis ketersediaan farmasetik. Antagonis ini menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmasetik penurunan oleh karena berkurangnya kuantitas atau jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Faktor utama yaitu ketidaksesuaian antara obat-obat yang dikombinasikan dan tidak sesuai kimia dan fisika. Kedua, antagonis ketersediaan biologis. Antagonis ini juga disebut antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan juga menurun. Antagonis farmakokinetik dapat disebut oleh hal sebagai berikut. Pertama yaitu menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna, meningkatnya ekskresi obat aktif, meningkatkan proses bioinaktivasi obat, menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antara obat yang dikombinasi. Ketiga yaitu antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor antagonis. Ini juga disebut antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunkan respons biologis obat. Antagonis pada fase farmakokinetik yaitu di mana antagonis pada fase farmakokinetik ini pada umumnya ada antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah adanya interaksi antara obat pada objek biologis sesudah absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas biologis juga menurun. Pada antagonis antar obat pada fase farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, atau irreversibel. Antagonis kompetitif
Senyawa agonis dan antagonis berkompetensi dan merebutkan tempat reseptor sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Kedua, antagonis non-kompetitif, yaitu bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama, yaitu pengurangan afinitas pada reseptor. Kedua, pengurangan aktivitas intrinsik. Ketiga, menghalangi transmisi impuls, berinteraksi dengan mikromolekul atau membran sel atau jaringan. Adapun di sini kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif, yaitu kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dan senyawa agonis juga sering terjadi. Contohnya, kombinasi antikolinergik dengan adienin atau komilofen. Keempat, antagonis fungsional dan fisiologik. Pertama, yaitu antagonis fungsional adalah apabila dua senyawa agonis yang punya efek berlawanan bekerja pada satu sel sistem yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Contohnya yaitu spasmogen, senyawa kolinergik dengan biadrenergik seperti B, yaitu antagonis fisiologis adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek yang berlawanan bekerja pada organ atau jaringan yang berbeda sehingga dihasilkan efek resultante. Kelima, yaitu antagonis irreversibel, yaitu tipe agonis dengan karakteristik masa kerja yang panjang. Keenam, antagonis tipe kompleks, yaitu di mana akhirnya sangat kompleks. Contohnya seperti senyawa bakteriostatik, senyawa bakterisid. Adapun di sini hubungan struktur kimia senyawa agonis dan senyawa antagonis pada kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Pertama, yaitu metabolit dan antimetabolit. Kedua, agonis dan pemblok selektif. Ketiga, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Itu ada hasil presentasi PowerPoint yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.